Yeay, apa kabar netizen? Semoga selalu sehat ya. Kali ini Mimin mau ceritain film yang sudah lama banget. Rilisnya aja tahun 1984. Judul filmnya adalah Ghostbuster atau Si Pemburu Hantu. Ada yang penasaran aksi pemburuan hantu mereka? Kalau gitu langsung aja kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan sebuah patung singa di depan gedung perpustakaan umum di New York. Di dalam perpustakaan, tampak Alice, seorang penjaga perpustakaan yang sedang membereskan buku dari meja para pembaca. Alice mulai menyimpan buku-buku tadi di ruang penyimpanan buku. Tanpa ia sadari, beberapa buku melayang sendiri di belakangnya. Merasa tidak ada apa-apa, ia pun meneruskan mencatat pekerjaannya sambil berjalan. Tiba-tiba, ia mendengar suara gaduh di belakangnya. Ia yang penasaran pun lalu menengok ke belakang dan ia langsung berteriak karena ia melihat laci terbuka sendiri dan kartu keluar berhamburan dari dalam laci tersebut. Saking paniknya, ia berlari tanpa tahu arah sampai akhirnya ia bertemu sosok hantu lalu. Dan film Ghostbusters pun dimulai. Di sebuah laboratorium paranormal di suatu universitas, Dr. Peter Venkman sedang melakukan penelitian kepada dua orang sukarelawan. Mereka adalah mahasiswa yang bernama Jennifer dan Steven. Venkman adalah seorang dokter di bidang parapsikologi dan psikologi. Ia juga adalah seorang ilmuwan. Saat ia melakukan observasi proyeknya, ia bersikap tidak adil kepada kedua sukarelawan tadi, hingga membuat Steven marah dan meninggalkan tempat itu. Beberapa menit kemudian, Ray Stantz datang dan menceritakan kejadian kemunculan hantu di perpustakaan. Ray mengajak Venkman untuk mengeceknya karena Egon Spengler sudah berada di sana. Ray dan Egon adalah sahabat Venkman dan mereka semua adalah ilmuwan parapsikologi. Scene berpindah ke perpustakaan di mana Venkman dan Ray menemui Egon yang sedang mengecek kondisi di sana. Venkman ditemani Ray mulai menanyai Alice tentang kejadian yang menimpanya. Lalu Egon datang mengajak mereka ke ruang penyimpanan buku karena alat Egon mendeteksi ada hantu. Setibanya di situ, mereka melihat buku yang ditumpuk vertikal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Venkman pun diperintah Egon untuk mengambil sampel lendir yang mereka temukan. Dengan bantuan alat Egon, akhirnya mereka menemukan hantu yang ternyata adalah seorang wanita. Mereka mencoba berkomunikasi dengannya tapi gagal. Lalu mereka mencoba menangkapnya. Tapi hantunya berubah menjadi menyeramkan dan akhirnya mereka bertiga pun lari meninggalkan tempat itu. Kini mereka telah tiba di laboratorium tempat mereka melakukan penelitiannya. Tapi ternyata Dekan Yeager berada di situ dan sudah membereskan tempat mereka. Ia mengatakan pendanaan proyek mereka dihentikan karena dana hibah dari pemerintah telah habis. Mereka pun kebingungan sampai akhirnya Ray menjual rumah warisannya untuk mendanai proyek mereka. Singkat cerita, mereka menemukan tempat untuk mengembangkan bisnis pengusir hantu sesuai dengan proyek yang sedang mereka geluti. Wow, this place is great. I think we'll take it. Good. Dan mereka memberi nama bisnisnya Ghostbusters. Scene pun berpindah memperlihatkan Dana Barrett yang baru saja pulang berbelanja. Setibanya di apartemen, ia disapa oleh Louis Tully, tetangganya. Oh no, I'm fine. I feel great. I was just exercising. Merasa sedikit terganggu oleh Louis, Dana pun masuk. Ia tak sengaja melihat iklan di TV yang menampilkan Venkman, Ray, dan Egon yang sedang mempromosikan bisnisnya. Merasa tidak tertarik, ia mematikan TV-nya dan pergi ke dapur. Saat sedang membereskan belanjaannya, tiba-tiba ia melihat telur yang mulai pecah dan menjadi masak sendiri di meja. Dan ia juga mendengar suara mengerikan dari dalam kulkas. Karena penasaran, ia pun membukanya dan suara itu berkata Zuul. Ia pun berteriak ketakutan dan langsung menutup kulkasnya. Di sisi lain, Venkman menanyakan Janine stafnya apakah sudah ada pelanggan atau belum. Ternyata sampai saat itu belum ada satupun pelanggan yang menghubungi mereka. Sementara itu, Egon muncul dari bawah meja Janine karena memperbaiki mesin cetak yang bermasalah. Scene pun berlanjut menampilkan Dana yang datang ke kantor mereka. Oh, excuse me. This is the Ghostbusters office? Yes, it is. Dana yang merupakan pelanggan pertama mereka langsung dilayani dengan baik tentunya. Kemudian Dana mulai menceritakan kepada mereka mengenai kejadian yang menimpanya 2 hari yang lalu. Sehingga membuat ia tidak berani kembali ke apartemennya. Mendengar cerita Dana, Venkman mengecek apartemennya namun semua tampak baik-baik saja.
Look at all the junk food. Malam pun tiba. Ray, Fengman, dan Egon yang sedang menikmati makan malam tiba-tiba digagetkan Janine karena mereka mendapatkan pelanggan. We got one! Dengan penuh semangat, mereka pergi ke TKP yang berlokasi di Hotel Sedgwick. Setibanya di sana, mereka disambut oleh manajer hotel dan ia mulai menceritakan kejadian mengerikan yang terjadi di hotel tersebut akhir-akhir ini. Kini mereka sudah berada di mana hantu itu sering muncul. Mereka tak sengaja menyerang seorang staf hotel yang mereka kira hantu. Mereka merasa bersalah sekaligus senang karena ternyata alat mereka berfungsi dengan baik. Kemudian mereka mulai berpencar mencari keberadaan hantu yang mengganggu di hotel itu. Tiba-tiba Ray melihat hantu hijau yang sedang makan. Karena ia tidak berhasil memanggil Fengman untuk melihat hantu itu, akhirnya ia nekat mencoba menyerangnya sendirian. Tapi sayangnya, hantu itu berhasil lolos. Ray kemudian memberitahu Fengman melalui walkie-talkie tentang hantu hijau tadi. Ternyata hantu itu sudah berada di hadapan Fengman yang kemudian mulai menyerangnya. Ray langsung menghampiri Fengman untuk melihat keadaannya. You got slime! Tiba-tiba Egon menyuruh mereka ke ruang dansa. Rupanya hantu hijau tadi sudah berada di sana. Ray mengatakan ke manajer hotel kalau mereka akan masuk ke ruang dansa untuk menangkap hantu itu. Mereka pun mulai mencoba menangkap hantu hijau tadi. Tembakan mereka ternyata belum membuahkan hasil. Egon mengatakan untuk tidak menyatukan tembakan mereka karena itu akan berdampak buruk bagi mereka. Mereka pun mengatur strategi untuk menangkap hantu hijau itu. Go! Okay, hold him up there. He's gonna move. Now! Ruang dansa yang menjadi berantakan pun akhirnya tidak sia-sia karena si hantu hijau tadi berhasil mereka tangkap dan mereka masukkan ke dalam kotak perangkap. Singkat cerita, dengan menggunakan peralatan elektronik yang canggih, mereka berhasil memburu hantu yang ada di kota New York dan mereka pun menjadi terkenal. No job is too big, no fee is too big. Is it just a mist that doesn't have arms and legs? Hingga satu waktu, Winston Sedemore datang ke kantor mereka untuk melamar pekerjaan. Dan ia pun diterima karena mereka bertiga merasa kewalahan akhir-akhir ini. Scene berpindah di mana menampilkan Dana yang baru saja keluar dari gedung orkestra sambil mengobrol dengan seorang pemain violin terkenal yaitu Timothy Charhart. Obrolan mereka pun terhenti karena Dana melihat Fengman. Dana menghampirinya dan menanyakan soal kasusnya yang dulu pernah ia ceritakan kepada mereka. Fengman pun memberikan informasi tentang Zul dan mengatakan bahwa Zul adalah pembantu Gozer. Dana masih belum mengerti apa itu Zul dan mengapa Zul ada di kulkasnya. Fengman dengan santai menawarkan diri untuk menjelaskannya lebih lanjut Kamis malam di apartemen Dana. Dana menyetujuinya, lalu Dana pergi bersama Timothy kembali. Di sisi lain, Ray sedang menjelaskan cara mengosongkan kotak perangkap hantu kepada Winston di ruang bawah tanah. Release. And the light is green. Wrap it. Sementara itu, Fengman didatangi seorang agen perlindungan lingkungan yang bernama Walter Peck. Walter mencurigai operasi Ghostbuster mencemari lingkungan dan memaksa ingin melihat ruang bawah tanah mereka. Fengman menolaknya dengan baik-baik, tapi Walter terus memaksa hingga Fengman pun marah dan akan menuntut balik Walter. Sementara di ruang bawah tanah, Ray, Winston, dan Egon sedang membahas masalah jaringan. Tiba-tiba, Fengman datang dan menceritakan tentang Walter. Scene berpindah menampilkan petir menyambar atap apartemen Dana. Tampak dua buah patung Zul yang berubah menjadi nyata di atap tersebut. Sementara itu, Dana yang baru sampai di apartemen tiba-tiba ditelepon oleh ibunya. Dan ketika ia menyudahi teleponnya, tiba-tiba ia melihat sosok aneh dari belakang pintu. Ia pun harus disergap oleh Zul yang muncul dari kursi yang didudukinya. Kursi itu pun bergerak membawanya ke Zul yang berada di balik pintu. Di sisi lain, Louis yang sedang mengadakan pesta bersama para kliennya tidak menyadari bahwa ternyata Zul berada di salah satu ruangannya.
Dengan tidak disengaja, Louis melemparkan jas milik kliennya tepat di atas kepala Zul. Seketika itu, Zul pun keluar dan mengejar Louis. Sementara itu, Venkman datang menepati janjinya untuk menemui Dana malam itu. Dana berdandan tidak biasa dan menanyakan apakah Venkman juru kuncinya. Venkman menjawab bukan, lalu Dana menutup pintunya. Venkman yang curiga mencoba mengetuk pintunya lagi, lalu Dana pun menanyakan hal yang sama. Kali ini, Venkman mengiyakan pertanyaan Dana agar ia bisa masuk dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Venkman mulai menanyakan siapa Dana dan apa yang akan ia lakukan. Dana pun menjawab kalau dirinya adalah Zul, penjaga gerbang, dan ia sedang menyiapkan datangnya Gozer, sang penghancur. Rupanya, Dana sudah dirasuki oleh Zul. Di sisi lain, Louis pun sudah dirasuki oleh sang juru kunci bernama Vince. Scene berpindah di mana sebuah mobil polisi mengantarkan Louis yang sudah dirasuki ke kantor Ghostbuster. I don't think he's human. Menggunakan alat canggihnya, Egon membawa Louis untuk diperiksa. Tiba-tiba, Venkman menelponnya menceritakan tentang Gozer dan Dana yang sudah dirasuki juru kunci Gozer. Egon pun menceritakan hal yang sama tentang Louis kepada Venkman. Sementara itu, Ray bersama Winston menceritakan keterkaitan tentang Tuhan, Gozer, dan apartemen Dana di dalam sebuah mobil menuju kantor Ghostbuster. Beberapa saat kemudian, Walter bersama polisi datang ke situ. Kemudian memaksakan Egon untuk mematikan mesin penyimpanan mereka karena dituduh melakukan pelanggaran lingkungan. Ketika mereka sedang berseteru, Venkman datang namun tidak bisa menghalangi keinginan Walter. Don't shut it off. I'm warning you. Mesin pun dimatikan dan seketika itu alarm berbunyi dan ledakan aneh pun terjadi dari dalam kantor Ghostbuster. Ray dan Winston yang baru saja tiba menjadi bingung dengan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Louis pun menghilang. Kali ini kota pun menjadi kacau karena semua hantu yang sudah ditangkap kini bebas berkeliaran. Di sisi lain, Venkman, Egon, Ray, dan Winston masuk penjara atas tuduhan Walter. Di dalam penjara, mereka membahas apartemen Dana yang ternyata merupakan pintu masuknya Gozer. Ternyata, apartemen tersebut sengaja dibangun oleh arsitek pemuja Gozer yang bernama Ivo Siandor. Walaupun ia sudah tiada, Ivo memiliki ribuan pengikut dan mereka mengadakan ritual di atap gedung untuk membawa hari kiamat. Di tengah kebingungan mereka berempat untuk bisa keluar dari penjara, tiba-tiba petugas tahanan membebaskan mereka dan mengatakan bahwa wali kota ingin menemui mereka. Sementara itu, Louis yang menjadi juru kunci berhasil menemui Dana yang menjadi penjaga gerbang. Scene berpindah di balai kota. Walter memberikan laporan kepada wali kota yang menyatakan bahwa Ghostbuster hanyalah penipu. Para Ghostbuster yang tidak terima menentang hal tersebut sehingga terjadi perselisihan. Wali kota akhirnya percaya kepada Ghostbuster setelah mereka meyakinkannya. Lalu wali kota mengusir Walter. Ghostbuster kini mulai kembali beraksi dan didukung pemerintah dan para pemuka agama untuk mengatasi kekacauan yang sedang terjadi. Namun, tiba-tiba hal buruk pun terjadi. Langit berubah menjadi hitam dan petir menyambar dengan dahsyatnya. Reruntuhan gedung dan jalanan pun terpecah membuat para Ghostbuster terjatuh. Untungnya mereka baik-baik saja. Dan mereka langsung menuju ke TKP. Saat berada di atap gedung, Dana dan Louis sudah berada di sana menunggu kedatangan Gozer.
Saat Ghostbuster melihat Dana dan Louis tersambar petir, tiba-tiba mereka berubah menjadi Zuul dan Gozer pun muncul. Gozer. Tentu saja pertarungan pun mulai terjadi. Sampai akhirnya Gozer menanyakan bentuk apa yang mereka pilih untuk menghancurkan semuanya. Fangman yang mengerti menyuruh ketiga temannya untuk mengosongkan pikirannya, tapi ternyata Ray tidak bisa. It's the Stay Puft Marshmallow Man. Tiba-tiba Mr. Stay Puft raksasa berjalan melintasi kota. Ternyata hal itu tak sengaja terlintas begitu saja di pikiran Ray dan menjadi kenyataan. Kota kini menjadi sangat kacau karena kehadiran Mr. Stay Puft. Membuat Ghostbuster menjalankan strategi yang cukup membahayakan bagi mereka. Untungnya, rencana mereka berhasil dan Mr. Stay Puft pun meledak akibat terbakar alat canggih Ghostbuster. Oh, thank God. Sementara itu, Zuul berubah kembali menjadi patung. Fangman merasa sedikit sedih karena menganggap Dana sudah tiada. Tiba-tiba dari dalam patung tangan Dana melambai. Dengan cekatan, para Ghostbuster membongkar patung Zuul dan ternyata Dana masih berhasil selamat. Begitupun dengan Louis yang berada di patung satunya. Warga New York yang menyaksikan keberhasilan Ghostbuster merasa sangat senang. Dan tentu saja, mereka menjadi idola lagi. Dan film Ghostbusters pun selesai. Gimana? Ada yang mau menjadi pemburu hantu di sini? Silakan komen di bawah ya. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Ganteng di film-film selanjutnya. Dan Silent is Gold. Dadah!